bangga punya Allah yang berbeda, menyembah Allah yang hidup, perkasa, dahsyat, berdaulat atas hidup ini, dan lanjutkan rancangan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan, syukur sudah kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ini waktunya kami bawa hidup kami. Roh Kudus mengarahkan kami sesuai kebenaran firman. Pribadi Allah memenuhi setiap kami sehingga kami menjadi peka akan apa yang Tuhan mau melalui hidup kami. Karena semuanya adalah tentang Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Hidup kami bukan kami lagi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap dengar-dengaran akan firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, shalom. Ini doa saya, persekutuan kita dengan Tuhan, jeripayah kita tidak sia-sia, amin. Dan sampai di mana Yesus ada, di sana Anda dan saya juga berada. Di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Saya percaya kalau pesan ini ada, berarti adalah sebuah peringatan kalau akan terjadi orang yang bersekutu dengan Tuhan, jeripayahnya menjadi sia-sia. Makanya nasihat ini ada. Orang yang jeripayahnya menjadi sia-sia karena orang itu tidak berdiri teguh. Menjadi sia-sia karena dia menjadi goyah. Menjadi sia-sia karena dia malas dalam pekerjaan Tuhan. Makanya firman ini menasihati, memerintahkan buat Anda dan saya. Persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tuh gak sia-sia kalau kamu itu berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita mulai yang pertama, berdiri teguh, dalam terjemahan lamanya disebut steadfast. Berdiri teguh, di mana Anda tetap bertahan pada apa yang kamu percaya. Berdiri teguh, di mana kamu tidak tumbang sekalipun apapun yang membuat Anda dijatuhkan dan Anda tidak tumbang karena kamu berdiri teguh. Baiklah, yang pertama Galatia 5 ayat yang pertama kita baca bersama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Setia pada dasarnya bukan kata yang pasif, setia itu adalah aktif. Jadi kalau ada orang yang disebut setia, bukan karena dia sekedar ada di sebuah komunitas, ada di satu tempat, ada dalam apa yang dikerjakan, sampai selama-lamanya ada terus di situ. Itu tidak masuk dalam klasifikasi setia, karena setia itu adalah dia ada, maka terjadi sebuah pelipat gandaan, dia ada, makanya terjadi produktif, ada produknya. Jadi setia itu bukan sekedar kau ada di situ, kalau cuma sekedar ada, orang parkir juga ada. Ya, setia itu produktif, setia itu aktif. Bukan hanya bertahan sampai matimu, KTP-mu tetap Kristen. Itu enggak masuk klasifikasi setia, itu namanya status quo. Untuk bisa berdiri teguh, sehingga apa yang disebut dengan berjerih payah untuk bersekutu dengan Tuhan itu enggak sia-sia. Yang pertama, firman bilang, kenakan kuk perhambaan, jangan lagi. Tapi Anda dan saya harus dikenakan kuk kebenaran. Kuk itu adalah kayu besar
yang sering disebut dengan gandar ditaruh di atas pundak daripada kerbau yang berfungsi di bagian bawah gandar tersebut atau kuk itu ditaruh besi berbentuk cakar dengan tujuan supaya sembari kerbau ini berjalan, maka gandar yang ada di atas kerbau dengan cakar di bawah itu menggemburkan tanah. Setelah panen, tanah harus digemburkan untuk dapat ditanami kembali, dan yang mengerjakan cakar itu bisa berjalan adalah kerbau tadi yang di bagian punduknya itu ditaruh gandar atau kuk. Nah, sekaligus gandar atau kuk ini selain berfungsi untuk sembari kerbau ini berjalan, tanahnya dicakar dan menjadi gembur, sekaligus untuk mengarahkan kerbau ini jalan ke kanan atau ke kiri, karena tidak ada kerbau yang bisa didirection dengan perintah oral. Kiri kau, kanan kau, tidak bisa. Itu kerbau diarahkan pakai gandar itu. Kalau mau berdiri teguh, steadfast, Anda bertahan dan endingnya setia, jadilah orang yang gampang diarahkan Tuhan. Ya, easier to believe. Dengar Tuhan ngomong, lu dengar, percaya, lakukan. Sebetulnya sesederhana itu hidup kekristenan. Cuma kita ini yang bikin ribet. Ya. Diajar, ya bikin. Gampang diarahkan. Jangan mind blowing. Ya. Kita ini yang terlalu banyak alasan itu biasanya mind blowing terhadap firman Tuhan. Kita coba rekayasa kebenaran itu yang akhirnya bukan menjadi kebenaran tapi berujung menjadi pembenaran. Lalu kemudian yang berikutnya dari Efesus 4 ayatnya yang ke-15 kita baca kembali bersama. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Teguh berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu source-nya iman. Kebenaran enggak pernah salah. Firman selalu benar. Firman selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Anda pegang, itu yang membuat Anda mampu bertahan atau tidak mampu bertahan. Firman Allah menggenapi tepat pada waktunya. Banyak orang yang menghindari berita di dunia. Saya senang mengikuti berita, bukan karena saya menjadi tua dan saya suka akan berita dunia. Karena katanya ada beberapa tanda-tanda orang menjadi tua, salah satunya adalah masuk ke restoran manapun, makan apapun, minumnya tetap teh tawar anget. Ya. Dan katanya kalau sudah mulai suka berita-berita info news di televisi, berarti itu juga ciri-ciri menjadi tua. Tapi kalau saya memang untuk urusan berita itu saya suka berita dari kecil. Namun setelah saya tahu kebenaran, saya lihat ada orang yang menghindari berita, mengatakan bahwa jangan buat hatimu terganggu, pikiranmu terganggu, jangan lihat berita itu. Lihat saja yang lucu-lucu saja, hiburan-hiburan saja. Kalau saya suka nonton film yang tidak membuat saya berpikir, karena saya mau menonton bukan mau berpikir. Ya buat Bapak Ibu mungkin yang suka nonton film yang mikir, biasanya Anda orang yang tidak suka baca buku. Buat orang yang suka baca buku, biasanya nonton itu dia cari sesuatu yang menghibur. Saya suka baca buku, makanya kalau cek di platform video yang ada di sekarang online, itu lebih suka saya cari yang komedi, ringan-ringan. Ya. Yang saya nonton dari awal, saya udah tahu tuh, endingnya pasti begini. Tapi saya tonton karena memang saya butuh hiburan, saya nggak butuh informasi. Ya. Informasi yang saya butuh itu dari berita. Nah, ada orang bilang jangan nonton terlalu sering tentang berita di dunia ini karena itu melemahkan iman. Buat saya itu menguatkan iman saya. Ya. Bukan saya suka violence, nudity, bukan begitu. Sekarang kan beritanya memang begitu kan. Ibu bunuh anak, anak bunuh bapak, bapak potong istri. Ya.
Baru kemarin ada menantu bule ini dia potong dia punya bapak mertua WNI. Ya. Apalagi sekarang lagi politik. Pokoknya segala drama itu ada di dunia ini. Ya. Saya nggak terganggu dengan berita itu. Justru saya dikuatkan dengan berita-berita yang kacau itu. Ya. Dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Manusia sedang bingung dengan permintaannya. Panas minta hujan. Hujan diminta panas. Ya. Ajaib memang. Ya. Macam-macam. Tapi tahukah Anda, apa yang kau tonton hari ini di televisi dalam bentuk dunia, berita dunia adalah penggenapan firman Tuhan. Makanya saya suka bukan dengan beritanya, tapi saya suka melihat itu dan saya mengkonfirmasi bahwa firman gak bohong. Alkitab benar tanpa salah. Karena Yesus sudah ngomong dari sononya. Kamu akan mendengar deru perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Akan ada gempa bumi dan lain sebagainya. Dan Yesus bilang, itu baru permulaan. This is just beginning. Dan semuanya harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Karena itu, ini yang Yesus pesan. Yesus gak bilang, karena itu jangan nonton TV di masa depan. Enggak, Yesus gak bilang begitu. Yesus bilang begini, karena itu jangan gelisah hatimu dan waspadalah. Justru orang menjadi waspada karena dia buka telinga, dia punya mata. Betul enggak? Betul? Coba Pak naik mobil di tol tutup mata. Ya. Anda enggak waspada. Ngantuk itu ada beberapa jenjang dia. Ya. Ada yang ketika ngantuk lagunya dirubah beatnya. Ya. Lagu udah dirubah, tetap mengantuk. Hajar lagi kopinya. Diminum kopinya. Saya orang yang suka ngopi beneran ya, bukan creamer dan lain sebagainya. Dan yang paling tidak berefek terhadap kopi. Jadi saya nggak mau tidur, saya tidur. Saya mau tidur, sebelum tidur saya minum kopi 1 gelas, saya tidur, gak ada urusan. Ya, gak ada urusan. Makanya kalau lagi jalan jauh gitu ada orang lain di mobil teman, istri, saya mulai ngantuk gitu, mungkin giliran saya nyetir, nanti ada yang bilang kopi Pak, istri saya ketawa karena itu gak ngefek. Ya, ada yang tambah buka jendela, ada yang lagi udah buka jendela nggak bisa juga, kasih pinggir mobil buang air kecil, dari kecil dibuang, besar dibuang pun masih ngantuk ada. Ya, waspada itu nggak bisa kalau kau nggak lihat. Waspada gak bisa kalau kau gak dengar. Makanya jangan pura-pura gak dengar, jangan pura-pura gak lihat. Kebenaran itu bikin Anda bisa berdiri tegak. Gak peduli apa yang benar, bikin Anda ambruk. Jangan sampai persekutuanmu dengan Tuhan itu sia-sia, karena kau gak berpegang pada kebenaran dan jadi orang yang mudah diarahkan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Siapa lawanmu? Bilang sebelahnya, lawanmu iblis. Bukan mertua, bukan ipar, bukan saudaramu sendiri. Lawan kita siapa? Iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudaramu di dunia, seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang menderita itu bukan hanya kau saja, semua orang di dunia mengalami penderitaan yang sama. Apa itu? Penderitaan yang datang dari iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, bluffing, digertak, hidup Anda digoncang supaya terbukti nyata apa yang tidak digoncangkan. Makanya yang menderita bukan cuma kamu saja, banyak orang juga menderita. Lalu kemudian iblis itu berjalan keliling. Gak jelas dia tujuannya mau kemana, endingnya sih neraka. Tapi dia suka jalan keliling.
Buat kau yang suka masuk mall dan jalan keliling nggak ada tujuan, kau sama dengan nah itu ngomong sendiri. Mau kemana? Keliling. Oh, iblis sudah. Hah? Karena Anda ingat ketika di pelataran sorga di luar, waktu perkaranya Ayub mau digelar, itu kan Tuhan tanya kepada iblis. Kau dari mana iblis? Berjalan keliling bumi, ya, setan betul memang. Kerjanya di keliling aja. Ya. Menariknya begini, Petrus ini memang kalau orang Medan bilang agak lain dia ini. Ya, Petrus. Nama aslinya Simon saja kan artinya idiotes, ya, agak kurang seon begitu. Ya. Dan ini orang yang nyalinya paling tinggi karena otaknya paling rendah di antara para murid. Sebelum dia jadi rasul, masih murid. Nggak ada murid yang berani merespon seperti Petrus berespon. Yesus jalan di atas air, dia bilang, saya ikut dulu jalan di atas air. Kan kau guru, saya murid, coba saya jalan dulu, bisa nggak? Jalan, akhirnya masuk juga. Lalu kemudian ketika Yesus bilang, menurut kalian saya ini siapa? Yang satu bilang, Mesias. Petrus juga yakin, Mesias pasti kau. Waktu Yesus jelaskan, kalau kalian percaya Mesias, saya mau kasih tahu kalian, Mesias itu seperti apa nanti ke depan. Mesias itu akan dihujat, dia dihina, dia akan disiksa, dia akan mati. Itu Mesias. Yang lain diam. Cuman Petrus yang respon kan, nyali tinggi ini. Petrus bilang, semua itu gak akan terjadi atasmu. Aku ada bersamamu. Tenang guru. Orang Ambon bilang ale rasa beta rasa. Guru tenang saja. Kalau ada apa-apa beta maju ke muka. Yesus gak langsung balik badan, ini Yesus peluk dia bilang, thank you bro, gila brotherhood, betul 1%. Enggak. Yesus lihat dia punya muka, baru Yesus bilang, anya kau iblis. Betul, lihat aja narasinya. Itu Yesus lihat dia pun dalam muka langsung Yesus bilang, nyak kau iblis. Kau hanya pikir apa yang manusia pikir. Lama-lama memang kita bisa kayak setan kalau kita hanya pikir apa yang manusia pikir. Karena orang percaya harusnya mulai mikir apa yang Tuhan pikirin tentang Anda. Nggak berhenti di situ. Ketika di Taman Getsemani, semua diajak berdoa malam itu sebelum hari penyerahan. Semua murid yang ikut doa semalam suntuk sampai mereka suntuk. Ya. Tidur dibangunin lagi, tidur dibangunin lagi. Ketika prajurit datang, para imam datang, jaksa-jaksa aneh datang, itu yang bangun, tidur lagi, bangun. Itu cabut semua pontang-panting. Alkitab cuma mencatat, yang ada di sebelah Yesus gak kabur. Yang agak lain ini memang. Dia stay di sebelah. Dia lihat kalau gue pukul imam, gue dosa deh. Ya. Kalau gue pukul jaksa repot. Pukul prajurit terlatih. Nah ini apa yang saya mesti bikin ini. Dia lihat, itu posisi pedang lengah itu. Dia cabut itu pedang, dia potong itu telinga. Keren kan? Dia mau kasih tunjuk Yesus. Nih. Yang dulu guru bilang, enyahlah iblis, gak berani nemenin Mesias. Sekarang saya buktiin. Gua potong nih telinganya. Dia harap Yesus itu kemudian terprovokasi dengan apa yang dia buat. Jadi setelah ditebas telinga, dia harap Yesus tendang juga. Ya kan? Woi, saya gak bisa bayangin Yesus kita preman gitu kan. Apa lu? Apa? Ya, dia bounce di situ ya kan. Enggak. Yesus tunduk cari mana kuping tadi jatuh. Baru Yesus ambil itu telinga kasih pasang ulang. Kau ngerti gak perasaan Petrus itu? Petrus sakit hati loh. Karena dia gak paham. Sakit hati dia. Sekarang gini deh. Kamu punya teman. Teman kamu dizolimi. Kamu bela dia mati-matian. Dia curhat ke kamu bagaimana si penzolim itu gila betul. Kamu bela dia. Habis kau bela dia. Besoknya kau lihat kawanmu yang kau bela ini makan dengan si penzolim itu dan ketawa-ketawa. Hancur gak kau punya hati? Itu yang Petrus pikir. Macam mana guru ini? Udah kupotong kupingnya, dipasangnya lagi ulang.
Ya, harusnya potong lagi sebelahnya, kan begitu. Ini gimana sih? Ya. Makanya nyangkal dia 3 kali. Karena 3 kali dia sakit hati. Iya. Tapi sampai di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, diubahkan hatinya, diubahkan cara berpikirnya, bisa dia ngomong ayat yang tadi itu. Dia bilang iblis itu seperti singa mengaum, ini Petrus yang bilang. Jalan keliling, cari orang yang bisa ditelan. Ini bukan gaya singa sebetulnya. Karena singa itu kalau cari makan dia tidak mengaum. Dia berburu, dia mengintai. Kalau mengaum kabur buruannya. Anda nontonlah Nat Geo itu. Ya. Leopard itu bisa dia tongkrongin itu, dia punya buruan sampai 2 jam. Dia tunggu. Pas lengah baru dia sikat. Ketika dia kejar, dia tomprok, itu yang pertama dia hantam bagian tengkuk belakang dulu, pam. Baru dia banting sambil pembuluh darahnya itu hancur. Pas jatuh di tanah, baru dia sikat serang di bagian leher. Baru kemudian dia koyak tubuhnya, dia makan bagian yang dia suka, lalu kawanan singa yang lain itu datang untuk ikut makan. Nggak ada singa makan langsung lep. Kau pikir sosis. Ya. Tapi ini unik. Petrus di suratnya dia bilang begitu. Kenapa? Karena memang satu, iblis itu sudah kalah, cuman nggak mau ngaku kalah. Sudah kalah. Yesus kerjakan di atas kayu salib itu well done. Tapi yang sudah kalah ini nggak mau ngaku kalah, itu satu. Yang kedua nggak mau pulang ke neraka sendirian. Gimana caranya biar rame-rame kayak paduan suara ke sana? Nah, rupanya ada orang-orang yang percaya Tuhan sebentar saja, sebentar percaya, sebentar gak percaya. Lah inilah orang-orang yang modelnya tinggal lep. Ya. Cari orang yang dapat ditelannya. Ini sama seperti kalau Anda ke Semarang ada yang namanya bandeng tulang lunak. Jadi rupanya ada orang Kristen bandeng presto juga. Yang tulang lunak, digoyang sedikit, ketelan dia langsung. Mari berdiri teguh. Kalau mau lawan iblis, itu bukan pakai suara keras. Mau lawan iblis pakai iman yang teguh. Iman yang teguh itu kamu gak berhenti mempercayai Tuhan, sekalipun situasinya gak mendukungmu untuk mempercayai Tuhan. Itu iman yang teguh. Pernah percaya dan tetap percaya 2 hal yang berbeda. Bekas preman lebih bagus daripada bekas pendeta. Bekas pendeta itu mengerikan itu. Ya. Kau mau nasihati apa lagi ya, kalau bekas pendeta? Ya. Pak, Bu, jangan sia-sia kau punya jeripaya. Berdoa sudah, baca firman sudah, pertemuan ibadah kau hadiri. Jangan sia-sia, bikin itu finishing well. Supaya di mana Yesus ada nanti, kau dan saya juga ada. Jangan berhenti sampai di Intermark saja. Ya. Nanti pasti kita baku cari di sana. Ya. Wih, Pak Purba, Pak Purba mungkin ketemu saya juga agak kaget di sana. Karena kita kan dengan tubuh kemuliaan toh. Nah mungkin saya botak. Ya kan? Mungkin saya panggil Pak Purba juga kaget. Kau? Iya aku ini. Lupa. Ya mungkin begitu kan tubuh kemuliaan. Ya. Nah yang kedua, jangan goyah. Unmovable. Saya ingat sekali lagu di sekolah minggu, walaupun saya hanya ikut sekolah minggu sekali seumur hidup. Tapi saya pernah dengar lagu sekolah minggu ini. Iya, saya ini sekolah minggu cuma sekali seumur hidup, betul. Di gereja saya itu guru sekolah minggunya galak dulu. Jelek lagi. Dari kecil mataku terlatih. Ya, makanya yang kenal istri saya pasti tahu lah. Ya, itu hasil dari mata yang tajam dan peka. Ya, mungkin dia yang nggak peka lihat saya, jadi saya dapat dia. Ya, unmovable, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan, tahu nggak itu? Kau di Afrika kali sekolah minggu jadi nggak tahu. Lukas 6 ayatnya yang ke-47 sampai 48. Ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya.
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh, ya, dibangun. Saya lanjut ya di Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Unmovable. Gak gampang loh Daud itu bisa ngomong begini. Dan narasinya Daud itu diulang di Kisah Para Rasul. Tahu kenapa? Kalau Petrus yang ngomong ini, Yohanes yang ngomong, Lukas yang ngomong, bisa masuk akal kita. Tapi Daud yang ngomong. Kapan dia lihat Tuhan ada di sebelah dia? Yesus kan belum tampil waktu zamannya Daud. Tapi bisa loh dia bilang, aku gak goyah karena aku senantiasa memandang Tuhan. Saudara, ini waktu dia ngomong ini, dia bikin jadi puisi dan lagu di dalam Mazmur. Dia lagi ceritakan tentang tongkat yang dia pegang ketika dia sedang menghadapi Goliat. Tongkat, bukan gada. Bapaknya Daud ini kan anaknya udah kebanyakan. Daud ini unpredictable ini anak ini. Keluar dia, jadi anak. Mau dibunuh, dosa nanti. Makanya dalam literatur Israel kuno, seorang anak laki-laki di usia 12 tahun akan dilatih oleh ayahnya bagaimana cara bekerja. Cara bekerja, belum dipekerjakan, itu usia 12 tahun. Tetapi Daud itu sudah mulai bekerja under 12 tahun. Daud dan abang-abangnya itu terpaut jauh umurnya. Makanya ketika dia berurusan dengan Goliat, abang-abangnya Daud sebagian sudah menjadi prajuritnya Saul. Karena memang jomplang itu usianya. Bahkan ketika Samuel disuruh Tuhan mengurapi Daud, Samuel itu salah orang terus. Anda masih ingat ada ayat, jangan lihat parasnya, perawakannya. Itu sebetulnya ayat itu nggak bisa dibaca datar, itu dibacanya sambil marah itu. Tuhan marah kepada Samuel itu. Ini kan terjadi, sebetulnya lagi terjadi voice over kan? Anda tahu nggak voice over? Jadi waktu si Samuel itu masuk ke rumahnya Isai itu kan yang kelihatan itu kan abang-abangnya Daud semua. Voice over itu kalau Bapak Ibu nonton sinetron, artisnya diem ada suaranya. Ya. Jadi memang hebat sinetron kita itu, suara hati bisa kedengaran di TV. Jadi dia diam, di dalam hati dia ngomong begini. Yang ini kan Tuhan, pasti yang ini. Chestnya bagus dadanya. Iya, kenapa saya bilang fisik? Karena orang Israel waktu pilih Saul, itu kan cuma masalah fisik kan. Ototnya bagus, otaknya kecil. Inilah Saul kan, makanya Anda lihat di literatur itu Saul setiap perang di belakang, nggak pernah di depan. Di belakang dia kasih panglima maju, hai, ayo, hush, maju. Ya. Ini kayak ini cemen banget deh pokoknya deh. Ya. Makanya ketika dia mau urapi dia salah orang terus. Yang ini kan Tuhan, Tuhan bilang bukan. Yang ini pasti bukan. Yang ini bukan. Itu Tuhan marah, Tuhan bilang, kau ini lihat apa yang orang lihat, kau lihat apa yang aku lihat lah. Aku lihat hati. Pas Tuhan ngomong begitu, masuklah anak ini bau matahari pun dia. Tahu bau matahari? Udah seharian dia ngangon kambing domba ternak bapaknya. Dia aja gak ngerasa kalau dia anak gak ngerasa. Makanya ketika berurusan dengan Goliat, kan dia masuk dulu kan ke barisannya prajurit Israel, ketemu dengan Saul kan. Terus ditanya, ini siapa ini? Kerjamu apa? Daud bilang gini, aku kerjanya menggembalakan kambing domba ayahnya. Daud tunjuk abangnya. Dia gak bilang aku gembalakan kambing domba ayahku. Enggak, dia gak bilang begitu. Dia gak rasa anak kok. Gak rasa.
Ini kenapa under 12 tahun disuruh bekerja? Karena memang didoain mampus di luar dia. Biar matilah dimakan binatang buas, masalahnya gak mati-mati. Saya ini pernah jadi anak yang ibu saya selalu ancam saya karena berkelahi terus dari kecil, dan ibu saya bilang, malu mama begini terus, seminggu sekali ke sekolah. Ketemu kepala sekolah, guru, BP, apa segala macam, semua. Sampai terakhir saya SD kasih terbalik itu mobil kepala sekolah. Saragi marganya. Ya. Terbalik ku bikin, ku bayar anak kampung itu semua. Pakai kuper kecil dia. Ya. Kalau gini terus caranya, biar mati mama ini, dia ancam saya. Ibu yang selalu mengancam mau mati, panjang umurnya. Sampai hari ini masih hidup dia. Sampai di level di mana ibu saya bilang, kalau gini kau terus, biar matilah kau, katanya. Dia pernah juga sumpahin saya, dan sama-sama kami belum mati ini. Ya, bapak saya duluan mati karena dengar itu. Ya. Aduh, tapi ini dia. Disuruh gembalakan kambing domba, jadi anak kecil biar mati di luar. Yang heran pulang dia tiap sore. Bapaknya lihat, pulang pula dia, katanya kan gitu kan. Kalau mamanya seneng dong, Daud pulang. Kalau bapaknya kata, pulang lagi. Kapan mati nih? Ya. 2 dia bawa alatnya, 1 gada, 1 tongkat. Tongkat yang bentuknya atasnya bengkok. Si gada untuk menghalau yang binatang buas. Si tongkat ini gunanya bengkoknya itu, kalau ada domba yang meleng jalannya, dia tariklah pakai yang bengkok. Sekaligus kalau dia berhasil menghalau binatang buasnya lari atau binatang buasnya mati dia hadapi, maka si gembala akan membuat coretan ukiran di tongkat yang itu. Bentuk dari Tuhan menyertainya. Jadi ketika dia berhadapan dengan Goliat, tongkat itu dia bawa. Makanya Goliat bilang, anjingkah aku, engkau menghadapi aku dengan tongkat? Itu kan Goliat bilang. Tapi Daud bilang, aku mendatangi engkau atas nama Tuhan. Dia lagi mau bilang begini, gajah, kau lihat ini tongkat? Catatannya sudah banyak, bagaimana Tuhan menyertaiku beri kemenangan. Kalau urusan dengan beruang saja patah ku bikin, serigala bengkok apalagi kau. Selesai kau, ya, itu dia angkat. Kau mau jadi gak goyah. Bangun hidupmu di atas nilai yang kekal. Jangan pernah lupa apa yang Tuhan pernah buat dalam hidupmu kemarin. 10 tahun yang lalu pernah susah kau, hampir mati, gak ada lagi jalan keluar. Sekarang Oktober 2023 masih hidup kau. Kalau bukan Tuhan gak nyampe kau di bulan ini. Amin. Jangan lupa. Itu yang mesti diingat. Itu yang bikin jadi dasar Anda kokoh. Gak movable kau. Gak digoyang sedikit. Mejret. Digoyang dikit. Maup orang Batak bilang. Ya. Baru terasa goncang sedikit. Ngambek dengan Tuhan. Bikin diri susah. Masih banyak yang lebih susah dari kau. Itu kan tadi udah ditulis ayatnya. Bukan kamu saja yang menderita. Yang lain juga menderita. Makanya jangan jadi Kristen tolak bala. Gak bisa. Tolak sakit. Tolak bisa operasi. Tolak miskin. Kalau malas miskin kau. Betul. Makanya rajin. Kok ditolak-tolak? Lama-lama tolak angin kau. Ya. Tolak apa? Persekutuanmu dengan Tuhan tuh sia-sia kalau kau gak pernah ingat apa yang dia lakukan buat hidupmu. Kalau kau gak bangun hidupmu dengan nilai kekal tapi bangun sibuk dengan nilai sementara. Sementara, yang sementara ini habis nanti. Habis, orang berubah. Berat badan berubah. Kekencangan kulit berubah. Jangan percaya bu soal masalah tarik benang. Seberapa kuat benang itu tarik pipi kau. 1 kali bisa, 2 kali bisa, 3 kali gak bisa mingkem lo. Hadam. Habis. Memang begini naturnya. Kalau Yesus belum panggil ya jadi tua kita. Nanti harinya tiba. Kalaupun Anda sudah tua dan belum mati-mati, bukan karena Tuhan lupa panggil kau, bukan.
Tapi karena memang dia belum selesai denganmu, siapapun yang masih hidup Tuhan masih mau pakai. Bahkan yang koma pun Tuhan masih mau pakai. Berapa banyak orang yang koma dipakai Tuhan untuk mempersatukan keluarga. Jadi datang semua, menangis di depan yang sakit. Jadi berdamai semua. Jadi Anda mau damaikan keluarga? Koma. Yang ketiga, jangan juga. Coba disaring-saring dikit, agak pintar kalau siang-siang ya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam Kristus Yesus sebagai orang yang dilahirkan kembali, kita ini sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Kata pekerjaan baik tersebut dalam bahasa aslinya adalah avoda. Avoda artinya adalah ibadah. Tuhan mau Anda dan saya hidup di dalam ibadah. Apa sih yang membedakan ibadah atau tidak ibadah? Ibadah adalah segala sesuatu yang Anda lakukan untuk Tuhan. Itu ibadah. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, maka kita hanya melanjutkan apa yang Tuhan sudah mulai. Anda pernah dengar sebuah kalimat yang mengatakan do your best and God will the rest. Kayaknya keren ini ya. Lakukan yang terbaik, nanti Tuhan yang sempurnakan. Salah bos. Kau pikir Tuhan itu kacungmu. Mari kita lihat dari Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin, yaitu tampilkanlah. Ya. Biar jangan dongeng saya ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya supaya Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Siapa yang mulai? Tuhan yang mulai di antara kamu dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Makanya kita ini enggak memulai sesuatu. Sudah Yesus duluan yang memulai sesuatu. Kalau kau enggak mau jeripayahmu sia-sia dalam bersekutu dengan Tuhan, abounding, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Abounding. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Bukan munafik. Bukan pembenaran. Di sini perkaranya begini. Apapun yang Anda mau lakukan untuk Tuhan, syaratnya cuma satu. Yang disenangkan harusnya Tuhan, bukan kau. Ya. Makanya menikah itu cross check yang betul. Kau itu menikah karena menikah dengan dia membuat kau bahagia, atau kau berbahagia menikahinya, atau kau mau membahagiakannya makanya menikahi dia. Yang udah menikah pikir. Ya. Pikir keras. Karena hal yang serupa seperti hubungan Kristus dengan kita. Kenapa? Bagaimana? Kalau memang buat Tuhan, gini deh. Ini anak-anak muda di sini nih. Ya. Kalau memang semua yang mereka buat tadi melayani untuk Tuhan, berarti yang harusnya, yang paling pojok paling muda kan, saksofon, ya. Pada masanya, ya itu, oh ngeri nafasnya. Kau pikir saksofon cuma tindis-tindis di tangan, enggak, itu napas bos. Ya, ini semua nggak akan bertahan tampil ini kalau mereka nggak paham hati siapa yang disenangkan. Karena yang namanya melakukan untuk Tuhan itu masalah hati siapa yang dibikin senang. Ya, 94. 2023 sampai hari ini bertahan, saya enggak unmovable melayani Tuhan. Karena tahu saya siapa yang saya senangkan. Kalau masih mau nyenengin diri sendiri, selesai sudah. Habis. George Ferry akan jadi mantan pendeta. Betul. Kalau enggak paham saya siapa yang saya senangkan. Karena itu, Anda enggak boleh peduli lagi dengan perasaan Anda. Karena kita harus peduli dengan perasaannya Tuhan. Hidup ini menyenangkan kalau kau senang membuat Tuhan senang. Mari katakan bersama dengan saya, senang membuat Tuhan senang. Jadi sekarang ya, apa yang Anda lakukan untuk istrimu, untuk suamimu, pastikan apa yang kau lakukan itu karena kau mau bikin Tuhan senang. Amin. Jadi hal-hal yang gak penting gak usah bahas.
Apalagi Anda yang menikah. Makhluk unik namanya istri. Ajaib perempuan itu. Karena memang itulah makhluk yang gak pernah Tuhan ciptakan. Loh, Anda lihat di Alkitab, gak ada perempuan diciptakan. Perempuan itu dibentuk. Yang diciptakan itu Adam. Dari tulang dia, makanya agak keras. Ya, dari tulang, betul. Ya. Makanya kok bisa nikahi anaknya tulang kan? Alkitabiah orang Batak itu. Ya. Makanya kemungkinan Israel ke-13 ini. Ya. Unik. Jam berapa kita berangkat Pak? Jam seginilah. Jangan jam segitu nanti terlambat. Udah tahu dia ngapain nanya. Itulah uniknya. Ditanyanya makan di mana kita nanti? Mana aja lah kau bilang. Ya papa aja lah katanya. Suaminya bilang kalau gitu makan inilah kita. Jangan kolesterol nanti. Ya kaulah yang pilih. Itulah ajaibnya makhluk itu kan. Ya. Tapi kalau kau senang membuat Tuhan senang, punya istri gak pernah jadi beban. Menyenangkan punya istri itu. Ya. Teratur hidupmu, apalagi kau punya istri orang benar. Gak pernah salah dia. Kita buka Filipi 2 ayat 13. Ya, benar terus dia. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kolose 1 ayat 10 di sana tertulis sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Abounding itu terjadi kalau kita rela. Ya. Rela itu kita masih punya pilihan yang lain. Kalau ikhlas itu karena Anda nggak punya pilihan. Ya. Yesus naik ke atas kayu salib itu bukan karena keikhlasan. Itu karena kerelaan. Ya. Bisa dia nggak mau naik? Bisa. Apalagi ketika dia disalib itu, prajurit-prajurit di bawah ngebully Yesus, benar kan? Anda masih ingat peristiwanya? Kalau betul kau anak Allah turun dong. Ya, mereka juga undi jubahnya. Anda bisa bayangkan kalau Yesus tidak rela naik ke atas kayu salib ketika disalib itu. Dan di bawah mulai ngoceh dan dia bilang, malaikat cabut dulu kanan kiriku ini. Malaikat cabut paku kanan, paku kiri, paku kaki, baru Yesus turun. Yesus bilang, ngomong apa kau tadi? Hah? Ngomong apa kau tadi? Nggak ada di sini kita, nggak ada. Nggak nyampe kita di sini. Ya, dia rela. Jadi tahu kan bedanya rela dengan ikhlas? Ada orang kecopetan, daripada pusing dia pikirin berhari-hari, ikhlas dia. Itu ikhlas namanya. Kalau rela, dia punya dompet, dia cari pencopet, copetlah aku. Itu rela, itu lain lagi itu. Ya, rela, Tuhan suka dengan kerelaan. Memberi juga dengan kerelaan. Dengan apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Ya. Karena itu, kalau kau senang membuat Tuhan senang, yang penting perasaannya Tuhan, itu melatih kamu untuk rela. Orang yang rela, dia abounding. Ya. Kita baca dari Titus 3 ayat 8, perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik, itulah yang baik dan berguna bagi Allah. Sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Saya lanjut, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Giatlah itu kamu melakukannya di saat kamu lagi gak pengen melakukannya. Giatlah itu kamu melakukan karena kamu mau melatih dirimu untuk melakukannya. Giat itu karena kamu melakukannya untuk Tuhan melalui orang lain, itu namanya abounding. Giat dalam pekerjaan Tuhan bukan tentang kegiatannya, tetapi tentang repeatnya dan perasaan siapa yang disenangkan. Kita ini enggak melakukan karena reward Bapak Ibu, bukan. Ini saya tutup ini. Inilah bedanya kekristenan dengan yang lain. Yang lain rewardnya di belakang.
Tapi ikut Yesus, rewardnya di depan. Makanya Anda dan saya disebut sebagai orang benar, karena dibenarkan lewat karya Kristus. Makanya kita disebut lebih daripada pemenang, karena yang memperjuangkan kemenangan itu Yesus, dan kemenangan itu dipersembahkan kepada Bapa, dikenakan kepada kita yang percaya. Makanya disebut lebih daripada pemenang. Nah, kalau hari ini kita melakukannya bagi Dia, bukan untuk reward, tapi karena sudah terima reward. Ya. Saya sekarang lagi disibukkan di sela-sela waktu untuk melatih newcomer kami di rumah. Seekor K9 Labrador usia 9 bulan. Dia punya 9 bulan itu tingginya sudah hampir sepaha. Besar. Hampir 20-an kilo. Hari ini Satwa Polri menggunakan itu untuk anjing pelacak. Saya treat dia, saya latih. Mulai dari stay, freeze. Ya. Dunia ini penuh dengan distraction, gangguan. Ya. Dan melatih yang model begini, itu cuma satu itu caranya. Setelah dilatih dikasih treatment namanya, reward. Rewardnya biskuit. Jadi kalau saya latih dia, di kantong saya pasti ada sejumlah biskuit itu. Ya. Ketika saya ajak dia jalan, saya harus ajar dia jalan dengan benar. Tengok ya, kau yang orang kalau jalan nggak benar kalah sama anjing. Karena anjing itu tahu dia mesti diajar jalan yang benar. Dia harus ada, kepalanya harus pas di paha saya. Dia nggak boleh maju lebih depan. Makanya tali listnya nggak boleh terlalu panjang, kita harus gulung, taruh. Dia akan jalan. Ketika dia mulai cap, saya akan diam. Nanti kalau saya diam, dia mundur baru. Kalau dia mundur baru saya kasih rewardnya. Kita jalan lagi. Jadi kalau ada di komplek Anda yang bawa anjing begini, anjingnya di belakang itu sebetulnya. Ya. Karena nggak boleh begitu. Ya. Itu kita mesti taruh dia di samping. Nanti diajar yang namanya stay untuk freeze, itu lebih berat. Kita suruh dia duduk dulu, stay, sit, dia duduk. Oke, stay. 1 meter kita mundur, dia harus stay. 2 meter, dia harus stay. Sampai 20 meter. Kalau sudah meternya selesai, kita kasih dia rewardnya. Kalau meternya udah selesai, kita harus mainkan durasinya. 1 menit, 3 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit. Dia kalau berhasil tidak akan terganggu oleh apapun. Kucing lewat pun depan dia akan diam. Tahu kenapa? Karena yang suruh diam tuannya, bukan kucing itu. Hidup ini banyak distraction untuk imanmu. Persekutuanmu dengan Tuhan sia-sia kalau kau nggak paham siapa yang harus kau patuh. Kepada siapa kau harus persembahkan. Nggak kuat kau. Anda baru senang sukacita pulang dari sini pada iman bagus apa segala macam. Keluar kau dari ruangan ini. Tukang cari ribut banyak di luar. Mungkin kau menaik grab bau ketek. Mungkin kau ketemu di putaran sana U-turn itu ada orang gak mau antri. Ya. Di situ sih sebetulnya ibadah kita. Kau buka kaca, kau maki dia. Atau kau tetap stay fokus. Saya dipanggil Tuhan bukan balas caci maki dengan caci maki. Tapi untuk beroleh berkat. Boleh marah orang Kristen? Boleh, ada yang gila-gila begitu di jalan, buka kaca kau, teriakin dia, Tuhan berkati kau. Bagus, haleluya. Ya. Di situ pilihan, karena distraction itu banyak. Ya. Orang sepelayanan, tetangga kau, saudaramu, apalagi kau punya saudara yang agak sedikit nyentrik-nyentrik ya. Suka bikin sakit hati tapi lupa apa yang dia bikin, haleluya. Karena keluarga besar itu kadang ada tuh stoknya. 1 toksik, 2 parasit. Ada. Yang selalu butuh ditolong, selalu butuh ditolong. Sampai cara berpikirnya tuh begini. Kau kan diberkati, aku susah. Berarti tugas kau itu urus aku. Gila kan? Ya. Tapi gak apa-apa, Anda dilatih mengasihi, gak usah ikut gila. Ya. Gak usah kau bilang, sampai kapan saya bisa bikin sampai kapan? Oh gak apa-apa, sampai kau mirip Yesus. Berkati aja dia. Gak rugi kau. Gak. Dia yang rusak kok nanti. Ya, bukan kau,
Dia punya urusan dengan Tuhan, kau punya urusan dengan Tuhan. Mari saling perhatikan, mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tetap benar sekalipun nggak punya kesempatan untuk benar. Tetap lakukan yang benar sekalipun situasi yang nggak dukung Anda untuk lakukan apa yang benar. Supaya di mana Yesus ada, Anda dan saya juga ada di sana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini mulut hamba-Mu berlanjut firman-Mu dalam hidup kami. Tuntun setiap kami berada pada jalan-Mu. Karena jalan-Mu yang membawa kami sampai kepada kehidupan kekal. Bukan dunia ini tempat tinggal kami selamanya. Tetapi bersama dengan Engkau kami selama-lamanya. Biarlah persekutuan yang ada pada saat ini. Di mana kami senantiasa memilih, menyembah kepadamu, berpihak kepadamu. Itu enggak putus dalam perjalanan kami. Terima kasih buat setiap kesempatan. Hari yang baik kelihatan, hari yang tidak baik kelihatannya, cuaca yang baik, cuaca yang tidak baik, Tuhan baik buat kami. Dan itu yang kami pegang. Dari apa yang Kau sudah kerjakan di awal, baiklah kami dengan setia bisa menyelesaikan pertandingan iman kami. Sehingga kami sampai dan Tuhan memeluk kami, hamba-Ku yang setia. Dan kiranya kita ambil bagian itu dalam perjalanan iman ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang persekutuannya tidak sia-sia dengan Tuhan. Mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.